Salam semua, selamat pagi untuk kita saudara-saudaraku. Ya, salam sehat semuanya. Amin. Baik, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang memperkenankan kami pada pagi hari ini untuk datang berseru, memuliakan namamu dan meninggikan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur ya Tuhan, di akhir pekan ini, dari hari ke hari Tuhan menyertai kehidupan kami. Dan kami sungguh bahagia selalu dekat dengan firman-Mu, karena kami tahu kami terhubung dengan Engkau. Oleh karena kebenaran firman kasih karunia-Mu terus menggerakkan hati dan pikiran kami untuk selalu rindu melayani-Mu. Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah sebelum dunia dijadikan, menjadi sumber sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera kami. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Salam, salam sehat saudara-saudaraku. Mari saudaraku, kita akan lanjutkan bersama-sama pembelajaran kita, kerinduan kita untuk terus dipenuhi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Kemarin, saudara-saudaraku, kita sudah bersama-sama menyaksikan, ya, melihat dengan hati yang terbuka bagaimana kita bisa mengalami perubahan yang sesuai dengan Allah kehendaki hidup kita, yang kita persembahkan untuk melayani Dia, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu kita harus masuk terus lebih dalam lagi untuk mengerti betapa luas, betapa lebar, betapa panjang, dan betapa tinggi yang tidak terbatas kasih karunia Allah melingkupi kehidupan kita yang baru. Amin. Karena kita adalah manusia ciptaan baru. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia ciptaan yang lama yang terhubung dengan Adam yang berdosa, yang jatuh di Taman Eden. Saudara-saudaraku, dikatakan firman Tuhan itu sudah berlalu dan sekarang yang baru sudah tiba. Kita mempunyai kehidupan yang baru yang kita peroleh karena kasih karunia Allah. Kehidupan kita hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, karena kita ini adalah anggota-anggota tubuhnya yang terhubung dan terikat menjadi satu kesatuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita kekal selama-lamanya. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu adalah kehidupan yang sangat mulia, kehidupan yang ditebus oleh darah Yesus Kristus yang menyucikan segala dosa dan kesalahan kita, dan hidup kita yang ditempatkan oleh Roh Kudus di dalam kemuliaan Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Tidak ada manusia yang dapat mengusahakan itu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada perbuatan manusia yang dapat meraih kemuliaan yang tinggi. Ya, saudaraku, kualitas kehidupan yang kita peroleh saat ini dalam kehidupan kita yang baru ini adalah benar-benar merupakan hasil dari pekerjaan Allah yang seutuhnya. Amin. Kita menerimanya hanya melalui percaya kepada Injilnya, kepada kabar baik, berita tentang salib Yesus Kristus. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan bahwa kasih karunia Allah itu
keselamatan hidup yang kekal itu mendidik kita, amin. Saudaraku, mengajari kita bagaimana arah kehidupan yang sesungguhnya dan yang bertanggung jawab di hadapan Allah, hanya karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita memberikan pimpinan, arahan, dan tuntunan supaya selaras dengan kehendak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah pada pagi hari ini, saudaraku, bagaimana ya kita bisa benar-benar, saudaraku, memahami, mengerti ya setiap apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman-Nya. Tentunya kita harus benar-benar mengerti maksud yang sebenarnya. Kita tidak bisa ya mengartikan tujuan hidup kita hanya berdasarkan cara pengolahan daripada pikiran kita yang sangat terbatas. Pikiran yang kita bawa dari kehidupan masa lalu kita itu tidak dapat membuat kehidupan kita menjadi sempurna. Amin. Hanya karena kehidupan kita di dalam Yesus Kristus yang telah ditanamkan ya di dalam diri kita oleh Roh Kudus. Amin. Hanya itu yang bisa membuat kita bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Itu sudah sangat jelas sekali. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah saya mengajak kita untuk melihat apa yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, apa yang harus kita dalami, apa yang harus terus kita masuki, Bapak Ibu Saudaraku, ya, supaya kita benar-benar bisa ya mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita yang berkenan kepada Allah ini, dan bagaimana kita memperlakukan hidup kita yang sebenarnya, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Ya, Efesus pasal 5. Jadi kitab Efesus, saudaraku, adalah kitab yang mengajarkan kepada kita, menempatkan kita sebagai orang-orang yang telah dewasa di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena itu ini adalah makanan keras. Ini adalah makanan rohani untuk orang yang dewasa. Ya, orang-orang percaya yang masih dikatakan bayi dalam Kristus akan sulit untuk memahami bagian-bagian firman kebenaran ini jika kita tidak datang pada pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima, kita akan lihat dari ayatnya yang ke-15. Ini adalah merupakan ya firman Allah yang sangat strategis untuk memberikan kita tuntunan dan juga penegasan-penegasan ya untuk kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian yang menopang, yang menolong pikiran kita untuk mengerti kemana arah daripada kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-15 dikatakan di situ, Efesus pasal 5. Karena itu, ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita ini hidup di dalam terang Kristus. Amin. Karena kita ini telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Kita sudah diciptakan baru di dalam Yesus Kristus. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak bisa hidup kita yang baru ini kita lalaikan, atau kita biarkan berjalan begitu saja menurut kondisi alam dunia yang berubah-ubah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada orang percaya yang otomatis bertumbuh begitu saja. Tidak, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang disebut dunia yang jahat. Nah, saudaraku, benih kebenaran, kehidupan yang kekal yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri kita oleh pekerjaan Roh Kudus, saudaraku, adalah merupakan fokus dan pusat perhatian kita. Amin.
Karena itu dikatakan apa? Perhatikanlah dengan saksama. Ya, dengan saksama berarti di sini Bapak Ibu Saudaraku dengan sungguh-sungguh, amin. Dan ini yang dimaksud dengan Filipi 2 dikatakan, karena itu kerjakanlah keselamatanmu, amin. Bukan kerjakan keselamatan supaya masuk surga. Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus yang mengerjakan keselamatan kita supaya kita masuk surga untuk selama-lamanya. Tetapi di dalam keselamatan itu ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan taruh di dalam diri kita, setiap orang yang percaya, amin. Dan untuk itu tidak bisa, saudaraku, hanya sepintas-sepintas saja. Tidak bisa kita bermain-main, dan tidak bisa kita, saudaraku, menganggap sepele. Tetapi justru itulah yang menjadi pusat perhatian kita, yaitu perhatikanlah dengan saksama bagaimana caranya kamu hidup, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua keberhasilan diraih harus selalu dengan punya cara, amin. Bukan cara manusia, Bapak Ibu Saudara, bukan cara kedagingan, dan bukan cara pikiran yang terbatas, dan bukan dengan cara-cara dunia yang cenderung membawa kita menjauh dari Tuhan, tetapi dengan cara Allah di dalam kasih karunia-Nya, bagaimana kita hidup, bagaimana kita memperlakukan hidup kita, amin. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak tebusan darah Kristus yang mahal. Karena itu kita harus menghargai hidup kita ini dengan sungguh-sungguh. Hidup yang baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau banyak orang memperlakukan hidupnya karena hidup yang lama, terus hidup dalam kehidupan yang lama, ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menjadi orang-orang yang berbeda, amin. Nah, karena itu saudaraku dikatakan, janganlah seperti orang bebal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kata-kata yang sangat mengerikan. Kalau orang yang bebal itu, saudaraku, adalah orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah. Orang yang tidak peduli pada apa yang akan terjadi di masa penghakiman yang akan datang. Saudaraku, orang yang hanya mementingkan diri sendiri, orang yang egois, dan orang yang tidak mempunyai hati, tidak mempunyai empati, tidak mempunyai kepekaan untuk memikirkan kepentingan orang lain. Berkali-kali pun disampaikan kebenaran, diajari, dan terus-menerus diberitakan firman Tuhan, tapi telinganya menjadi tebal, saudaraku, hatinya menjadi keras, dan tidak peduli dengan panggilan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu itulah yang menyebabkan Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka sangat keras hati, dan mereka ingin hidup menurut kemauan sendiri, dan mereka ingin memaksa Tuhan menjadi sama seperti cara berpikir mereka yang sesat. Maka Tuhan meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun memang suatu saat Tuhan akan kembali kepada mereka, tapi itu sudah melalui suatu kerugian yang panjang, kerugian yang sangat besar yang dialami oleh bangsa Israel, sebab mereka harus mengalami masa sengsara besar di bawah pemerintahan antikristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bercermin dari sana, belajar dari pengalaman umat Tuhan bangsa Israel yang sering disebut bangsa yang keras tengkuk, ya, bangsa yang keras kepala, yang disebut orang-orang yang bebal, yang tidak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Dikatakan, saudaraku, tetapi seperti orang arif, amin, seperti orang yang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan bijaksana orang yang disebut filsuf-filsuf yang terkenal di dunia, ya, saudaraku. Ini bukan pikiran
atau filsafat-filsafat manusia yang dihasilkan oleh pikiran yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengalami kekudusan dalam hidup kita seperti yang Tuhan inginkan hanya mengandalkan pikiran-pikiran manusia yang berdosa. Sekalipun itu terlihat begitu terampil, sekalipun itu terlihat begitu indah dan begitu mempesona, saudara-saudaraku, penampilan-penampilan lahiriah manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu semuanya kamuflase, karena itu adalah hasil daripada pekerjaan daging dari manusia lama. Bapak Ibu Saudaraku, manusia lama yang menolak kasih karunia Tuhan, yang memberontak terhadap pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan yang tersesat menuju kebinasaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukurlah kepada Tuhan kalau saudara dan saya telah diangkat dari lumpur dosa. Kita dibersihkan, disucikan oleh darah Kristus Yesus, sehingga sekarang kita mempunyai kacamata, mempunyai sudut pandang, mempunyai penglihatan dan perhatian yang terang, yang fokus pada panggilan sorgawi kasih karunia Allah yang membersihkan hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan, ya, bagaimana saudaraku kita memperhatikan dengan teliti, dengan sangat berhati-hati. Ya saudaraku, tidak boleh kita menjadi orang-orang yang ceroboh dalam hidup ini. Amin. Tidak boleh kita orang yang menjadi cuek, yang tidak peduli dengan sekitar kita, dengan apa yang terjadi di antara kita. Kita harus memperhatikan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kehidupan yang baru ini harus kita terus, ya saudaraku, bawa persembahkan dan kita pasrahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu dikatakan ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kehidupan manusia lama itu dipenuhi dengan kebodohan, pikiran-pikiran yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, pikiran yang dikarang dan yang diimajinasikan oleh manusia dan membuat gambar sendiri, menarasikan kehidupannya sendiri adalah merupakan suatu kebodohan. Manusia tidak bisa menarasikan, menggambarkan kehidupannya yang sesungguhnya yang berarti di hadapan Tuhan. Saudaraku, hanya Tuhan yang bisa kembali menggambar, ya saudaraku, yang bisa membuat potret kehidupan kita supaya sesuai dengan rancangan Allah sebelum dunia dijadikan, menurut kebenaran yang nyata di dalam kasih karunia Allah, di dalam Yesus Kristus, segambar dan serupa dengan Yesus Kristus sebagai kepala, di dalam terang firman-Nya. Saudara-saudara dan saya, hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, karena itu saudaraku dikatakan di situ, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah saat ini yang menjadi problem yang terbesar di dunia, bagi manusia, umat manusia di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia berpikir bahwa problem yang terbesar adalah masalah ekonomi. Manusia berpikir masalah yang terbesar adalah masalah kesehatan. Manusia berpikir bahwa masalah terbesar adalah masalah sosial. Manusia berpikir bahwa masalah terbesar adalah masalah teknologi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah merupakan suatu kebodohan, cara berpikir yang menurut pikiran daging yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudaraku, masalah manusia yang terbesar adalah bagaimana manusia itu tidak mengenal dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu masalah yang terbesar. Karena kalau manusia mengerti kehendak Tuhan, apapun yang menjadi keperluan
dan kebutuhan yang kita perlukan di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Yesus Kristus kita telah dipenuhi dengan segala berkat surgawi. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini adalah ciptaan baru yang diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tentunya saudaraku, Tuhanlah yang menginginkan kita ada di sini, dan Tuhanlah yang menentukan bagaimana masa depan kita, dan Tuhan sendirilah yang mempersiapkan kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Amin. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku Tuhan membiarkan kita tersesat, dan tidak mungkin Tuhan membiarkan kita saudaraku tanpa pertolongan yang sesungguhnya, karena kita ini adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Amin. Saudaraku, oleh karena itulah maka dikatakan di situ, saudaraku, ya, dan di ayatnya yang ke-16 tadi, saya loncat tadi ke ayat 17 ya. Saudaraku, saya loncat tadi ke ayat 17-nya. Ya, kita harus kembali dulu ke ayat 16-nya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh sangat bersyukur sekali. Setiap pagi ini adalah quality time antara saudara dengan saudara yang lain, dan terlebih antara kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan ini tidak bisa kita lewatkan, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita ingin menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa kita ini tahu bagaimana bersyukur kepada Tuhan, dan bagaimana kita tahu memperlakukan hidup kita sebagaimana mestinya, dan mempergunakan waktu dengan baik. Amin. Saudaraku, pergunakanlah waktu yang ada. Itu dari kata-kata redeem. Ya, redeem itu adalah tebus, karena kita sudah banyak buang-buang waktu di masa yang lalu untuk sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka sekarang kita menebus waktu. Menebus waktu dengan cara bagaimana, Bapak Ibu Saudaraku? Dengan cara fokus sepenuh-penuhnya memikirkan tentang kehendak Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Saudara-saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah hal contoh yang paling jahat yang membuat orang saat ini tidak mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak mau datang kepada kebenaran, kepada pengetahuan akan kebenaran? Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kesibukan. Kesibukan manusia itulah alasan yang paling klasik, Bapak Ibu Saudara, untuk orang mengatakan saya tidak punya waktu untuk mendengar firman Tuhan. Karena apa? Saya sibuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah itu adalah suatu kebodohan. Ya saudaraku, tanamkan dalam hati saudara dan saya bahwa dunia ini selalu mencari-cari alasan untuk kepentingan dirinya dan menjauhkan dirinya dari kehendak Allah, dan tidak mau datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan itulah yang membuat manusia menjadi semakin jauh tersesat dan akan menemui kebinasaan bagi dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu, saudaraku, tadi dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Dan yang paling jahat adalah alasan manusia untuk tidak mendengarkan firman Tuhan dengan mengatakan apa? Aku sibuk. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bertanya, bisakah itu menjadi alasan kalau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus nanti di penghakiman yang akan datang? Tidak akan berlaku, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah suatu alasan yang palsu di hadapan Tuhan. Kalau orang mengatakan, karena saya sibuk, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadilah bijaksana. Jangan adopsi alasan-alasan dan cara berpikir dunia yang sesat, tapi pakailah pikiran yang menurut kehendak Allah, bahwa Tuhan akan selalu memberikan kepada kita hati yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Amin. Karena disitulah kita terhubung, dan disitulah pikiran kita diperbaharui, disitulah kita mendapat gambaran yang lengkap tentang arah tujuan daripada pimpinan Tuhan untuk membawa
hidup kita menjadi lebih dewasa menghadapi segala perkara. Kita dikuatkan dan kita dapat menanggung segala perkara karena kasih karunia Allah yang mencukupkan kita semua. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan tadi, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku, kita yang harus memutuskan bagi diri kita. Amin. Kita tidak perlu harus menunggu-nunggu orang lain mengambil keputusan bagi diri kita sendiri. Kita yang harus memutuskan bagaimana kita harus datang terus kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan kita yang harus meninggalkan kepentingan-kepentingan kita sesaat untuk datang kepada kepentingan yang jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Karena kita tahu di ujung sana Tuhan menyediakan bagi kita semuanya kemuliaan yang jauh melebihi daripada apa yang kita lihat saat ini. Amin. Saudaraku, karena itu di ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Saudaraku, kata mabuk di sini adalah terhuyung-huyung. Banyak orang saat ini yang mabuk, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mabuk karena minuman keras yang beralkohol tinggi, tetapi mabuk di sini ada mabuk agama, mabuk keyakinan, Bapak Ibu Saudaraku saat ini, mabuk kesesatan, dan berbagai macam hal yang kita lihat di media sosial, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak mempunyai pendirian, yang terombang-ambing, yang labil, tidak mempunyai kestabilan, oleh karena mereka hanya hidup berdasarkan rupa-rupa angin-angin pengajaran, permainan palsu, kelicikan manusia yang menyesatkan. Saudara-saudaraku, Allah mau supaya kita mempunyai kestabilan. Amin. Dan itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Dipenuhi dengan Roh Kudus artinya adalah kita selalu dipimpin dan dikendalikan oleh firman Allah. Ditata dengan baik, dikelola dengan baik oleh firman Allah yang memberikan kepada kita gizi, asupan, dan nutrisi dan vitamin rohani yang membuat tubuh itu menjadi sehat dan berpikir normal dan selalu siap untuk menjalankan kehendak Tuhan. Setiap saat kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena itu di ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita menunjukkan kita ini melakukan kehendak Tuhan di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Firman Tuhan katakan dengan puji-pujian, dengan nyanyian rohani. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan, bersoraklah bagi namanya, saudara-saudaraku. Bergembiralah di dalam hatimu dan bersyukurlah senantiasa atas kasih karunia Tuhan yang selalu mencukupkan kita. Pertama-tama kita telah diberikan kepastian keselamatan hidup yang kekal, dan kasih karunia Allah memampukan kita semua untuk menjalani kehidupan kita meskipun kita harus menghadapi berbagai masalah, tantangan, tekanan dalam kehidupan ini. Tapi saudaraku, janji Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Roh Kudus akan memberikan kepada kita hikmat dan pengertian bagaimana kita memperoleh jalan keluar, sehingga selalu sukacita, damai sejahtera. Itulah yang Tuhan kehendaki pada akhirnya, saudara-saudara. Sebab kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Karena itu saudaraku, bersyukur, bernyanyi, memuji Tuhan, berkumpul dengan saudara-saudara seiman, beribadah di dalam persekutuan gereja tubuh Kristus yang benar,
Itu adalah kerinduan kita, sebab di sanalah kita, saudaraku, bersama-sama menaikkan puji-pujian kita, meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai ekspresi, sebagai ungkapan dari apa yang ada di dalam hati kita, yaitu karena kita sangat bersyukur sebab saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dan sangat berharga. Hidup kita ini, pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi fokuslah kepada panggilan surgawi untuk memahami kehendak Allah. Saudara-saudara dan saya belajar terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, karena itu adalah kehendak Allah yang meneguhkan iman kita bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terang kebenaran-Mu akan terus menyinari hati dan pikiran kami, akan terus memandu hidup kami, menasehati kami, dan memberikan kami peneguhan-peneguhan di dalam hati kami. Seluruhnya adalah kerinduan kami, supaya kami semakin bijaksana. Bijaksana bukan oleh karena pikiran kami sendiri, oleh karena pikiran kami yang terbatas, dan bahkan bukan karena kedagingan kami, tapi karena kami dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu melalui setiap kebenaran firman-Mu yang dibukakan, yang menghubungkan kami dengan Allah Bapa di surga. Biarlah firman kebenaran itu terus menggelora, dan firman kebenaran itu terus memberikan kepada kami semangat yang tinggi untuk selalu rindu untuk belajar dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar kami dimampukan untuk berbagi kepada sesama kami. Mengasihi orang lain adalah tujuan hidup kami yang tertinggi, untuk supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Salam semuanya. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selamat berakhir pekan. Kita akan jumpa besok pagi dalam ibadah Minggu Raya kita. Terima kasih. Salam semua.